Oke guys, kembali bersama Pak Eci. Baik, pada video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan konsep dari ini ya, perubahan kepemilikan ya. Jadi perubahan kepemilikan itu memang bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal ya. Pada dasarnya ini kalau bisa Pak Eci simpulkan ini adalah rumusnya ya, kepemilikan itu sama dengan ya jumlah dari saham S yang dibeli oleh P dibagi oleh number of share outstanding dari si S ya totalnya. Nah, artinya di sini bisa terjadi perubahan kepemilikan kalau kita melakukan manipulasi terhadap pembilang maupun penyebutnya ya. Nah, penjualan dan pembelian maka itu kita berarti mengotak-atik si pembilangnya atau jumlah saham P ya, jumlah saham S yang dimiliki oleh si P. Nah, kemudian kalau penerbitan saham baru atau ini diistilahkan dengan yang namanya itu right issue ya, right issue, maka ini jadi biasanya kalau sudah perusahaan masuk bursa ya, awal masuk bursa ada ditandai dengan initial public offering. Nah, kemudian kalau butuh modal tambahan biasanya menerbitkan right issue ya, RI. Nah, right issue ini bisa berkali-kali ya. Nah, dan untuk yang penerbitan saham baru oleh anak perusahaan tetapi induk tidak memanfaatkan preemptive right-nya atau deemed disposal, maka ini dinamakan right issue. Nah, right issue berarti bisa ada dua kondisinya, bisa si induk itu ikut beli gitu ya, ikut beli. Nah, kemudian atau induk tidak ikut beli gitu ya, NCI yang beli. Atau dua-duanya ya, NCI P dan NCI ikut beli gitu ya. Nah, jadi ini yang ikut beli adalah ini P atau NCI-nya saja ikut beli atau dua-duanya ikut beli ya. Nah, kalau kayak gitu berarti pada dasarnya untuk yang right issue akan mempengaruhi si penyebutnya ya, yang number of share outstanding. Nah, kemudian kalau untuk pembelian saham treasury juga berarti ini si saham yang sudah terbit dibeli kembali oleh si S ya. Nah, itu yang dinamakan treasury shares ya. Nah, ini kembali ke pelajaran AKM ya. Nah, maka jumlah number of share outstanding-nya akan berkurang. Nah, maka kita simpulkan bahwa right issue atau corporate actions berupa right issue ataupun treasury shares, maka itu akan mengubah number of share outstanding-nya ya, sehingga kepemilikan pun juga berubah. Nah, dari situ kita klasifikasikan ada yang menyebabkan hilangnya kendali ya, sehingga masuk nanti ada pengakuan laba rugi. Nah, kalau tidak hilang kendali, maka ini akan mencatat ya, kita catat sebagai share premium. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama dulu, yang penjualan. Nah, yang penjualan maka ini guidance-nya ya. Pertama adalah bila investor menjual kepemilikan sahamnya, nah maka terdapat laba atau rugi dari penjualan tersebut berupa selisih antara nilai tercatat dengan nilai jualnya. Nah, ini adalah kembali ke konsep yang dinamakan konsep aset ya. Investment in S itu adalah aset ya, non current asset. Ya. Nah, kemudian di sini ketika dijual, maka seperti halnya kita beli ya. Beli investasi ya, piecemeal recognitions gitu ya, piecemeal acquisitions ya, maka kita akan membeli pada market value atau fair value. Nah, jualnya juga sama ya. Kalau ada jual, kalau ada beli pasti ada penjualnya juga pada market value atau fair value. Hanya saja berbeda antara investment dengan PPE. Kalau PPE asetnya itu kan satu ya, satu itu nggak bisa dibagi cuma setengahnya aja dijual, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, jadi kalau PP itu utuh ya, satuan. Jadi satu kesatuan utuh itu yang dijual. Nah, kalau investasi, masalah investasi ini adalah perusahaan ya. Nah, sehingga yang dijual adalah kepemilikannya gitu atau si jumlah lembar saham yang dimiliki oleh si P. Nah, itu dijual. Nah, kalau seperti ini berarti nanti akan mempengaruhi ya, ada yang menyebabkan hilang kendali atau tidak hilang kendali. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia menjualnya menyebabkan hilang kendali atas si S ya, maka dia akan diakui sebagai laba atau rugi. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dia tidak hilang kendali, maka dia tidak laba atau rugi, tapi langsung disesuaikan ke si share premiumnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nilai tercatat seharusnya mencerminkan metode ekuitas ya. Jadi nilai tercatat dari si investasi baik itu dicatat dengan cost maupun dicatat dengan ekuitas, hasilnya pasti sama ya. Sehingga ya kalaupun dicatat dengan cost tentunya nanti ada catch up adjustment. Nah, catch up adjustment itulah yang nanti akan menyesuaikan ya nilai cost-nya ini sehingga sama dengan nilai metode ekuitasnya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah bila investor memiliki sahamnya melalui beberapa kali pembelian, ya berarti pertama adalah seperti halnya piecemeal acquisitions ya. Tadi ada 5%, kemudian juga 5%, kemudian juga 80% gitu ya. Nah, ini belinya. Ini kan berarti ngeteng gitu. Nah, maka di periode penjualannya, ketika perusahaan tersebut juga mau jual gitu ya, maka diidentifikasi dengan melakukan kayak seperti halnya persediaan ya, FIFO atau di sini satu lagi specific identification. Nah, specific identification sebetulnya bisa dilakukan dengan program aplikasi ya seperti Mirai gitu ya, kemudian iPod. Nah, itu specific identifications ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dikenali, oh kalau kita beli ya banyak belinya berkali-kali, ketika kita jual kita pakai harga yang mana gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi biasanya kalau di iPod atau Mirai kita tidak menggunakan tidak full specific identifications ya. Kita biasanya menggunakan average ya. Average. Nah, makanya dikenal dengan dollar average down atau dollar average up ya. Kalau kita mungkin bukan dolar tapi rupiah ya. Nah, oke, kembali ke sini. Nah, kalau dijualnya kita menjual dari saham, tentunya kalau kita menjual pasti ada saham yang dibeli gitu ya. Nah, maka ketika menjualnya, nah kita identifikasi pakai cost yang mana gitu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga cost-nya inilah yang bisa kita identifikasi ya, dan dengan menggunakan metode cost flow assumptions yang disebut dengan FIFO atau average ya, atau specific identification ya, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita hanya akan membahas bagaimana apabila kita membeli kemudian dijualnya sekali, jadi beli sekali jual sekali gitu ya. Jadi kita tidak akan menggali lebih dalam tentang implementasi metode FIFO untuk penjualan dari si saham S yang dimiliki oleh P ya. Nah, oke, jadi kita akan bahas konsep sederhananya dulu. Beli kemudian baru nanti dijual sebagian ya. Sehingga dari penjualan tersebut bisa dua kemungkinan. Satu, hilang kendali. Dua, tidak hilang kendali. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Meskipun di kenyataannya nanti yang misalkan kita jualnya pertama tidak hilang kendali, tapi jualnya banyak gitu ya, berkali-kali. Nah, sampai akhirnya seperti buang barang gitu. Kalau bandar buang barang kan nggak langsung sewaktu-waktu, tapi diketeng ngeteng dulu gitu ya, jual, hari ini jual, besok tahan dulu, kemudian nanti dijual lagi gitu ya. Nah, seperti itu biasanya. Nah, itu berarti ya menggunakan FIFO ini sangat powerful sekali. Ya, seperti itu sehingga untuk menetapkan berapa nilai cost-nya, nah itulah yang nanti akan kita lihat gitu. Cost-nya itu berkaitan dengan carrying value dari si aset. Nah, seperti itu. Cuman di sini kita akan mengambil contoh yang sederhana saja ya, tidak sampai seribet itu. Kemudian selanjutnya, bila induk yang menjual kepemilikan saham anak perusahaannya, perhitungan laba atau rugi tergantung seberapa banyaknya penjualannya. Nah, ini ya. Kalau dia hilang kendali, maka diakui laba rugi. Kalau tidak hilang kendali, maka cukup ke share premium saja. Ya. Nah, ini yang penting di PSAK 65 paragraf 25 disebutkan bahwa kalau si induk hilang kendali gitu ya, maka sisa investasinya pada entitas anak terdahulu akan dinilai berdasarkan nilai wajar. Pada kapan? Pada saat tanggal hilangnya pengendalian atau controlling interest tersebut. Nah, artinya ketika dia memiliki 90% per tanggal 1 Januari, ya. Kemudian ketika nanti di tanggal 1 ini 2020 gitu ya. Nah, per 1 Januari 2021 ya, dijual tuh. Dijualnya berapa? 50%, artinya sisanya tinggal 40 atau mungkin ya 40% lah ya. Nah, seperti itu. 50% sahamnya dijual ya, 50% kepemilikan DCS dijual. Ya, artinya tinggal tersisa 40%. Nah, batasnya adalah 50% ya. Nah, artinya ini udah di bawah 40, udah di bawah 50. Nah, ini hilang kendali. Maka ketika hilang kendali, pertama yang dilakukan adalah kita harus menghitung gain atau loss-nya dulu, ya. Yang kedua, kita akan kebalik sih ya. Kita pertama yang kita lakukan adalah kita akan menilai ya, melakukan revaluasi ya, seperti halnya kita beli dengan piecemeal acquisitions ya, step SBS atau step by step acquisitions ya. Itu juga sama ya.
Jadi step pertama, kedua, tahap ketiga baru ini memperoleh pengendalian, misalkan di atas 50%. Maka pada step ketiga dia akan direvaluasi ulang total kepemilikan saham yang dimilikinya. Nah, ini kalau beli, kalau jual juga sama, ya. Ketika dia hilang kendali, maka dinilai ulang, ya, direvaluasi dulu, ya. Nilai saham yang dimilikinya. Nah, barulah diakui gain atau loss. Nah, seperti itu. Nah, sama aja dengan pembelian juga. Ketika sudah tercapai batas untuk dikatakan sebagai controlling interest atau which is 50% gitu ya, maka sama, dia merevaluasi dulu saham lamanya, kemudian setelah direvaluasi maka diidentifikasi gain atau loss-nya, ya. Sehingga konsepnya match nih antara jual sama beli, ya, sama-sama melakukan revaluasi. Nah, oke, nah sekarang contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh yang pertama dulu yang mengakibatkan hilangnya kendali. Pada 1 Januari ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi pada 1 Januari PTP memiliki 9.000 lembar ya. Saham di PTS. Nah, ini 90% ya, berarti 100%-nya tinggal dibagi aja 100 per 90 dikali dengan 9.000 lembar. Sama dengan berapa? 10.000 lembar ya. Seperti itu. Nah, kemudian harganya adalah 25.000 ya. Oke. Nah, pada tahun 2021 ya ini berarti tinggal dikali aja dengan 25 ya. Sama dengan berapa? 250. Nah, pada tahun 2021 net income PTS ini adalah 60.000 dan tidak ada dividen. Nah, tahun depannya 1 Januari 2022 PTP menjual 6.000 lembar PTS, saham PTS. Seharga 30 per lembar. Nah, jurnalnya gimana? Nah, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka kita akan menggunakan cost yang mana gitu ya. Kita akan menggunakan carrying value yang ini nih. Nah, itu dia ya, carrying value yang ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti halnya kita jual beli inventory gitu ya. Jadi selalu diketahui cost per unitnya. Ini juga sama, selalu diketahui market value per unit. Bahkan ini lebih enak. Ya, harga pasar saham selalu tersedia ya di Bursa Efek 24 jam ya, seperti itu. Nah, oke, sehingga akan lebih mudah mengidentifikasi harganya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang caranya ada 2 ya. Jadi untuk melakukan jurnal ini kalau kita mau cepat ya, berarti cash-nya berapa? Cash-nya tinggal 30 dikali 6.000 sama dengan 180 ya. Kemudian, nah baru di bawahnya yang kita buang adalah investasinya ya. Investasi untuk yang 6.000 gitu ya. Apakah 6.000 aja? Iya. Nanti kita bagi 2 jurnal ya. Nah, karena hilang kendali, maka instruksi dari PSAK adalah kita harus melakukan revaluasi untuk keseluruhan 9.000 lembar saham yang kita miliki. Baik yang dijual 6.000 maupun yang tersisa 3.000 kita revaluasi ulang. Ya. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya berarti nanti yang 3.000 juga itu ikut direvaluasi, ya, ikut disesuaikan dikali dengan angka 90. Ya, dikali dengan angka 30. Ya, 30 per lembar sama dengan nanti adalah 90 per lembar. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang 6.000 itu 180, kalau yang 3.000 sisanya adalah 90, ya. Nah, dari situ baru kita lihat, oh ternyata yang dipakai adalah yang 30. Ya iyalah, kan ini market value, ya kan? Nah, maka nanti tinggal dilihat saja carrying value-nya berapa, apakah ada gain atau loss. Nah, itu yang akan kita cari tahu ya. Nah, maka step pertama udah selesai nih ya. Step pertama kita evaluasi dulu, udah dapat nih ya untuk yang saham yang 6.000 lembar sama saham yang 3.000 lembar. Ya, tinggal kita akui gain atau loss-nya. Nah, cara ngitung gain atau loss-nya caranya adalah seperti ini ya. Bisa dengan pendekatan aset neto atau pendekatan 100% ekuitas. Nah, oke. Di sini logikanya adalah pada dasarnya ya. Oke, saya mungkin kasih logika dulu ya. Pada dasarnya mungkin di sini dulu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita jual ya, ini kan sahamnya S ya. Artinya aset netonya S atau pendekatan 100% ya. S itu nanti dibagi 2 ya. 90% milik P selaku controlling interest, 10%
milik NCI. Nah, gitu ya. Nah, dalam hal ini P yang menjual kepada siapa? Pasti kepada NCI. Gitu ya. Nah, seperti itu. Normalnya pasti kepada NCI, kalau kepada pihak lain ya susah gitu ya. Nah, oke. Nah, 90% ini nanti akan dijual ya. Berapa yang dijual? 6.000. 6.000 ini berapa persennya? 6.000 ini adalah ya kita harus cari tahu dulu ya. Nah, di sini pada dasarnya kita 6.000 ini berapa persen dari S gitu ya. Maka tinggal dibagi dengan number of share outstanding-nya. Number of share outstanding-nya berapa tadi? Bisa diketahui ya, ini 9.000 aja, 90% aja 9.000. Berarti 100%-nya adalah 10.000 ya. Maka dapatlah berarti kalau kita menjual 6.000 lembar sama dengan kita menjual dengan 60% kepemilikan. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, nah kembali lagi ke sini. Setelah itu gimana? Setelah itu adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami dulu bahwa karena si P yang menjual, artinya sahamnya P, maka ini bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan aset neto atau ekuitasnya S ya 100% atau pendekatan si P langsung 90%. Gitu ya. Artinya di sini langsung dikali dengan 90%. Ya. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang akan dijelaskan di sini adalah cara menghitung gain on loss-nya gitu ya. Kita akan menggunakan yang pendekatan pertama, ya, pendekatan aset neto atau ekuitas S, 100% ekuitas S. Kalau pendekatan investment in S ya, berarti itu pendekatan si 90% S atau itu adalah pendekatan dari perspektifnya si parents, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita bahas yang 100% ekuitas ya, karena di contohnya adalah 100% ekuitas. Nah, di sini pada dasarnya sisa kepemilikannya adalah tinggal 3.000 ya. Nah, seperti itu. Ini mungkin nggak kayak gini ya, 3.000 ya per 10.000 ya. Nah, seperti itu ya, atau ya maka di sini ya sama aja lah ya. Bisa dikali 10 per 90 gitu ya, dikalikan dengan 9.000, kemudian baru dikalikan dengan 3.000 per 9.000 ya. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah pokoknya sisanya berapa? 3.000 lembar saham. 3.000 lembar saham ini konversikan berapa persen kepemilikan? Ya tinggal dibagi aja dengan number of share outstanding-nya yaitu 10.000. Ya, maka ini adalah 30%. Oke. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa ternyata sisa kepemilikannya adalah 30% nih, ya, setelah dijual 6.000. Nah, kalau gitu pertama kita langkah yang 100% dulu ya. Maka kita cari tahu dulu aset neto per 1 Januari 2021 ya. Karena kita kan logikanya adalah ya aset neto atau ekuitasnya si S ini bertambah dengan adanya net income, berkurang dengan adanya apa? Dengan adanya dividen ya. Ternyata tidak ada dividen ya. Berarti ya udah langsung 60.000 inilah yang akan menambah si equity S. Ya udah kita cari tahu dulu. Berarti nilai aset neto S ya per 1 Januari adalah 90% atau 25 dikali 9.000 sama dengan 225.000 ya. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan apa namanya? book value ya. Sama dengan si fair value-nya ya. Dalam hal ini ya. Kita asumsikan demikian. Nah, kemudian dan di sini karena tidak ada keterangan goodwill, maka kita bikin asumsi lagi bahwa book value sama dengan fair value sama dengan cost, gitu ya. Karena kan nggak ada keterangan ya nggak sih goodwill-nya ada atau tidak, gitu ya. Ya sisa ekses dikalikan kepada goodwill itu tidak ada keterangan. Ya, oke. Nah kalau dengan seperti ini maka enak, ya. Maka kita tinggal cari tahu berapa 100% aset netonya. Ya udah tinggal dikali aja 100 dibagi 90 dikali dengan 25 kali 9.000 sama dengan 250.000. Nah, kenaikan aset netonya berapa dari si 60.000 ini aja, gitu ya. Karena ini 100% maka langsung masukin 60.000. Ya, maka total aset neto per tanggal 31 Desember adalah 310. Kita ingin mencari yang per tanggal 1 Januari ya. Nanti kita sandingkan. Ya. Yang 1 Januari dia menjual 6.000 ya, seperti itu. Nah, maka kita kurangkan dulu dengan si NCI. Ya, NCI-nya 31.000. Nah, hasilnya adalah berapa? 279.
Berarti ini adalah investment in S yang 90%. Kenapa? Karena 100% dikurangi dengan si NCI-nya adalah 10%. Nah, seperti itu ya. Maka ini nilai 90%. 279 nilainya. Nah, baru ya kita udah dapat nih carrying value ya, investment in S ya. Nah, ini yang 90%, artinya apa? Ini adalah yang 9.000 lembar ya. Adalah 279 karena instruksi dari PSAK adalah harus direvaluasi baik yang 6.000 yang kita jual maupun yang tersisa 3.000 ini yang tersisa ya. Artinya apa ya? Udah langsung aja ya. 9.000 semuanya kita ambil 279. Nah, seperti itu ya. Ini adalah carrying value. Nah, sekarang fair value-nya berapa? Fair value-nya tinggal tadi ya. Ya, 6.000 ya kali dengan 30. Sisanya berapa? 3.000 dikali juga dengan 30 ya. Nah, sama kayak gini ya. 180.000 dan 90.000. Nah, kalau kita jumlahkan ini adalah 270.000. Nah, sekarang kita bandingkan kalau gitu fair value per tanggal berapa nih? Ini tanggal 1 tahun 2022 ya. Fair value investment in S-nya 90% juga gitu ya. Ini 9.000 lembar ya. Maka ini sama dengan 270. Nah, dari sini bahwa dari carrying value 279 harus turun ke 270 berarti ada loss ya 9.000. Nah, 9.000 inilah yang dimaksud dengan loss. Nah, maka kita akui loss ya. Nah, hanya saja perlu diperhatikan bahwa loss-nya itu ada dua gitu ya. Karena ini ada yang miliknya si 6.000 dan ada yang miliknya si 3.000 gitu ya. Nah, maka kita tinggal proporsionalkan saja. Berapa porsi yang realized loss ya? Ini buat saham yang dijual ya, jumlah lembar saham yang dijual. Tinggal 6/9 dikali dengan 9.000. 9.000 dari sini ya. Sama dengan 6.000. Berapa yang realized-nya? 3.000 dikali dengan 9.000 sama dengan 3.000. Nah, dari sini kita udah dapat nih ya. Berarti cash udah dapat gitu ya. 180.000 dapat dari mana? 6.000 dikali 30. Nah, ini jumlah cash yang diterima. Ya, kemudian realized holding loss-nya berapa? 6.000 ya. Ini cemplungin ke sini. Kemudian yang unrealized loss-nya berapa? 3.000. Cemplungin lagi ke sini. Nah, ya udah deh investment in S-nya berapa? Tinggal ditambahin aja semuanya sama dengan 189.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau menganalisis dari mana asal usul si 189 ini gitu ya. Nah, maka bisa aja gitu. Nah, 189 ini dari mana gitu ya. Ini ingat ke PSAK ya, konsepnya adalah yang saham yang dijual itu kita harus revaluasi. Saham tersisa juga sama direvaluasi ya. Saham yang dijualnya berapa ya? Tadi ya 180 berapa tuh? 186. Saham yang revaluasinya berapa? Ini 9 ini adalah 3.000 yang kita sesuaikan. Nah, kok bisa Pak dapat dari mana 196? Nah, 186 ya. Nah, gampang ya. 186 itu dapat dari mana ya? 186 itu adalah diperoleh dari ini adalah 6.000 lembar. Ya. Nah, atau 60% dari mana? Dari si 279 ya. Coba kita kalikan gitu ya. Oke. 186 ini dapat dari mana, Pak? Gitu ya. Nah, dapat dari ya tadi ya. Dari sini nih 279 ya. 279 ya, ini 279. Ini kan sama dengan 90%-nya gitu ya. Nah, maka kita ingin tahu kalau 60%-nya gimana? Ya, 60%-nya sama dengan berapa? Ya, sama aja dengan 100. Kita konversikan dulu ke 100% ya, per 90 ya, dikali dengan 279 ya. Nah, nanti 279 dikali lagi dengan 60%-nya atau 60 per 100 ya. Nah, silakan dicoba, nanti hasilnya adalah 186. Ya, nah ini adalah porsi 60% dari si investment in S ya, investment in S yang dijual ya. 186 ya. Nah, maka match kan carrying value-nya ini adalah 186 ya. Cash-nya adalah 180.000, maka realized loss-nya adalah 6.000. Nah, kalau gitu 3.000 dapat ini apa, Pak? Gitu ya. 3.000 ini apa? 3.000 ini adalah tadi ya unrealized pada si investment.
Lah, Pak, kok bisa kayak gitu? Ya iya, karena kan kita masih memiliki 3.000 lembar sisa. Nah, 3.000 lembar sisa ini kita harus sesuaikan ke fair value, dikalikan 30 ya. Kan harga per lembar di tanggal 1 Januari adalah 30 ya. 1 Januari 2022. Maka sebetulnya nilai fair value-nya adalah 90 ya, fair value. Maka di sini kita harus menyesuaikan carrying value di tanggal 31 carrying value-nya dari 279 ini apa namanya? Yang tersisa kan tinggal 3.000 gitu ya. Nah, maka porsi 3.000 ini berapa ya kalau dari 279? Nah, sama aja dengan pendekatan yang 60% ini gitu ya. Ya, maka 3.000 ini sama dengan berapa persen? Sama dengan ya 3.000 ini adalah sama dengan ya tinggal dibagi 10.000 gitu ya. Sama dengan 30% ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin ambil 30% dari 90%. Nah, ini 279 ini kan 90% ya. Gitu ya. Nah, sehingga gimana ya? Sama aja ya. Kita tinggal kalikan aja 100 per 90 ya. Dikalikan dengan 279 ya. Nanti 279 dikalikan lagi dengan 30 per 100 ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 93 ya. Oke, ya. Coba kita cek dulu ya, bisa pakai Excel dulu. Nah, ini saya udah hitung ya. 30 per 90 dikali dengan 279 ya. Sama dengan berapa? 93. Nah, ini yang porsi 30%-nya, yang atas yang porsi 60% yang dijual. Ini yang dijual, ini yang sisanya ya. Nah, oke, berarti kan sisanya adalah carrying value-nya adalah berapa? Berarti carrying value-nya adalah 93. Ini adalah carrying value. Nah, maka kita bandingkan. Carrying value 93 dibandingkan dengan fair value nilainya adalah 30 dikali 3 sama dengan 90.000. Nah, maka kita harus turunkan dari carrying value, kita turunkan ke fair value. Maka kita akui apa? Loss UHGL ya pada si investment ya. Nah, seperti itu asal muasal kenapa 189 ya. Sehingga kalau kita breakdown ini sama aja dengan cash gitu ya. Pada realized loss gitu ya. Ini 180, ini adalah 6.000. Nah, maka di sini adalah investment in S-nya adalah 186. Ini untuk yang porsi yang dijual ya. Porsi yang tersisa kita harus sesuai dengan PSAK ya, instruksi PSAK bahwa PSAK 65 bahwa kita harus melakukan revaluasi atas nilai yang tersisa ya. 3.000 lembar yang tersisa ya. Nah, carrying value-nya berapa? Carrying value-nya tadi ya. CV-nya adalah 93, tadi sudah dibahas 93 dapat dari mana, silakan diputar ulang ya. Fair value-nya adalah 90 ya. Maka dikurangin dari carrying value ke fair value ya. Maka di sini tinggal UHGL loss gitu ya, UHGL unrealized holding loss gitu ya. Kemudian pada apa? Pada investment in S ya, berkurang. Sebesar berapa? Sebesar 3.000. Nah, kalau kita satukan jurnalnya menjadi 180, 63, 189. Nah, seperti itu ya, kurang lebih penjelasannya. Nah, ada cara, itu cara pertama ya, dengan pendekatan 100% ekuitas. Cara kedua gimana, Pak? Iya, cara kedua nanti ada video setelah ini ya. Oke, nah sekarang, ini kalau equity method. Ya, kalau cost method gimana? Kalau cost method, kita bikin catch up adjustment yang ini dulu ya. Agar saldo investasinya bisa sama dengan equity. Gimana caranya ya? Catch up adjustment ingat ya. Untuk yang cost method, catch up adjustment itu menyesuaikan net income dan dikurang dividen ya, nanti sama eksesnya. Ekses dan amortisasi dari si eksesnya. Ya, seperti itu. Mempertimbangkan 1, 2, 3, 4 hal ini saja. Karena tidak ada ekses dan juga tidak ada dividen, maka langsung ke net income. Ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung investment in S pada return earnings ya. Berapa? 90% dikali dengan si 60.000. Nah, investment in S-nya akan bertambah kan, catch up adjustment namanya juga ya. Nah, dengan demikian kalau udah dibuat seperti ini, maka nanti saldo investasinya akan sama antara cost maupun equity. Nah, jurnal atasnya sama saja ya. Sehingga kesimpulannya kalau kita ingin menggunakan cost method, maka jurnal P-nya ini sama aja gitu yang atasnya. Tinggal ditambah jurnal catch up adjustment-nya ya, investment in S pada return earnings ya, sebesar net income-nya. Untuk hal ini karena tidak ada dividen dan tidak ada juga excess ya. Oke, nah itu kalau penjualan yang mengakibatkan hilangnya kendali. Nah, sekarang
Nah, bagaimana apabila penjualan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya kendali THK ya, tidak hilang kendali. Nah, di sini ada dua contoh ya. Contoh satu ini diketahui nilai wajarnya, contoh dua NCI-nya tidak diketahui nilai wajarnya. Nah, kita fokus ke contoh dua dulu deh ya, contoh satu belakangan. Nah, kalau contoh dua ya, ketika tidak diketahui nilai wajar NCI-nya, maka kita akan men-100%-kan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini pada 1 Januari PTP membeli 70% saham PTS secara kas senilai 700 juta. Nah, nilai tercatat aset neto S sama dengan nilai wajarnya yaitu 960 juta ya. Berarti book value sama dengan fair value sebesar berapa? 960. Ya, ini untuk yang 100% ya, 100% equity S. Nah, kalau 70%-nya adalah 700 juta ya. Nah, maka kalau 70%-nya aja adalah 700 juta, maka cost-nya berapa? Gitu ya. Cost-nya adalah ya sama dengan ya 700 dibagi dengan 70. Sama dengan berapa? Sama dengan 1000. Nah, maka 1000 ini ya dikurangi dengan 960. Nah, inilah yang kita akui sebagai goodwill. Ya. Selanjutnya, ini tanggal 1 Januari, jurnal pembeliannya. Nah, pada tanggal 31 Desember, si P langsung menjual 10% saham S. Ya. Nah, ingat ya, bukan 10% dari 70%, tapi 10% dari total saham S ke NCI. Ya, menjual. Nah, artinya kalau secara kepemilikan dia cuma berkurang 10%, artinya nah, kepemilikan baru adalah 60%. Nah, ini masih memiliki kendali gitu ya. Nah, maka jurnal yang dibuat si P adalah gimana? Nah, kita menggunakan pendekatan 100% juga ya, ekuitas. Artinya kita bisa menggunakan pendekatan aset neto ya atau si ekuitas equity-nya S ya. Ini 100%. Nah, bisa juga kita menggunakan pendekatan dari sisi si P ya atau 90%-nya, 70%-nya ya sesuai dengan kepemilikan. Nah, maka kalau P namanya bukan equity tapi investment in S gitu ya. Nah, mau pakai yang mana? Kita pertama pakai yang 100% ekuitas dulu ya. Nah, kalau kayak gini berarti tinggal di 100%-kan aja gitu ya. Nah, 100% itu kan sama aja dengan dibagi dua nih ya. Book value atau sama dengan fair value-nya ya. Ini book value sama dengan fair value sebesar 960 ya. Kita hitung dulu yang tanggal 1 Januari. Nah, ditambah dengan goodwill ya 40.000. Nah, ini adalah 1 miliar ya atau 1000. Nah, kemudian artinya per tanggal 1 Januari gitu ya. Kalau udah ditambah goodwill maka akan ada 1000 ya saldonya, saldo si aset neto si S ya, berdasarkan market value-nya. Nah, di sini diketahui bahwa nilai tercatat aset neto pada tanggal 31 Desember adalah 1070. Nah, artinya apa? Artinya ada kenaikan aset neto ya. Di book value per tanggal 1 Januari 960 menjadi 1070 di akhir Desember. Maka kenaikannya adalah 110. Nah, seperti ini ya. Nah, maka tugas kita adalah tinggal menambahkan karena kan kita ingin mengetahui gitu ya, investment in S ini book value-nya adalah 960 gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan 110 maka akan menjadi 1070 gitu ya. Nah, ini pada saat akhir Desember. Nah, tinggal ditambahkan dengan 40 si goodwill-nya, maka totalnya adalah 1 miliar 110 juta. Nah, ini adalah aset neto CS per tanggal 31 Desember, udah berbasis market value. Ya, ini adalah si carrying value-nya tapi sudah memperhitungkan unsur goodwill gitu ya. Nah, maka di sini keterangannya adalah P menjual 10% saham S ke NCI, ya. Artinya apa? Harga pasar saham 10% itu adalah 130. Nah, carrying value-nya berapa? Ya, carrying value tinggal kalikan aja 10% dikalikan dengan si 1 miliar 110 juta. Sama dengan 111 juta. Nah, berarti selisihnya adalah 19 juta. Nah, perhatikan di sini ya. Artinya apa? Di sini kita akan melihat nilai 10%-nya berapa ya. 10%-nya carrying value tinggal dikalikan dengan 1 miliar 110. Ya, seperti itu. Ini kan sama aja dengan investment in total book value ditambah dengan goodwill, ya. Nah, seperti itu ya.
Maka ini kalau kita bisa perhatikan, ini kan sama aja dengan nanti kita bisa mencari porsi investment in S yang 90%, yang 70%. Ya, seperti itu. Nah, oke, nah kembali lagi ke sini. Kalau tidak kehilangan kendali, maka yang diambil hanya yang 10%-nya aja. Gitu ya, 10%-nya aja. Perhatikan, kalau di contoh sebelumnya yang kehilangan kendali gitu ya, maka ini dihitung semuanya, ya. Dihitung berapa saham yang tersisa dan berapa saham yang terjual. Ya, kalau ini kan 90%, ya, dijual 60%, ya, sisanya adalah 30%. Nah, kalau yang tadi ini 70%, ya, dijual adalah 10%, sisanya adalah 60%. Nah, ini yang contoh kedua yang tidak hilang kendali. Yang pertama ini hilang kendali. Nah, kalau dia hilang kendali maka direvaluasi semuanya. Tapi kalau tidak hilang kendali, maka tidak perlu direvaluasi semuanya. Cukup yang 10%-nya aja yang dinilai per harga pasar. Yang 60%-nya ya udah sikat aja, nggak perlu diapa-apain gitu ya. Nah, makanya 10%-nya ini yang diambil. Nah, itu logikanya ya ketika kita tidak kehilangan kendali. Nah, maka yang dimunculkan di sini adalah yang 10%-nya saja, tidak perlu diambil lagi, ya, tidak perlu direvaluasi lagi yang sisanya. Sisanya berapa? 70 kurang 10 sama dengan 60%. Ya. Oke, maka di sini ekuitas, laba kenaikan ekuitas ya. Jadi karena dia tidak boleh masukkan ke gain or loss itu nanti kalau dia kehilangan kendali. Tapi kalau dia tidak hilang kendali maka langsung disesuaikan ke ekuitas ya. Nah, disesuaikan ke mana? Menambah share premium ya. Jadi cash ya. Nah, sehingga soal ini kalau kita kerjakan cash-nya 130.000 gitu ya. Nah, tinggal ya carrying value-nya berapa? Carrying value-nya adalah 111 ya. Nah, sisanya maka ini maksud ke share premium. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini contoh kedua. Kalau tidak diketahui nilai wajar NCI-nya, tinggal di 100% kan sebetulnya ya, 100%. Nah, seperti itu. Kalau 100% kan berarti sama aja dengan si book value atau fair value ini ditambah dengan goodwill gitu ya. Ini udah menjadi 100% ya. Nah, baru nanti tinggal ditambah dengan kenaikan aset netonya ya, antara tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Nah, kalau itu berarti tanpa goodwill kalau kita mau menghitung kenaikan aset neto ya. Karena goodwill ini kan dari versinya si P ya, karena membeli si S ya. Maka yang book value-nya aja ya, 1070 dikurang 960. Oke. Nah, itu kalau tidak diketahui nilai wajarnya. Nah, bagaimana kalau kita mengetahui nilai wajar dari si NCI gitu ya? Nah, pada contoh ini PTP membeli 70% saham ya S seharga 720.000. Ya, nilai tercatat aset neto sama dengan nilai wajarnya pada saat itu adalah 960. Tapi di sini nilai wajar NCI adalah 420 gitu ya. Maka kita harus menghitung goodwill-nya ya. Goodwill-nya gimana? 720 tidak bisa di 100% kan ya. Ya, jadi tidak bisa di 100% kan ya. Karena kenapa? Karena nilai wajar NCI diketahui. Maka tinggal tambah yang 720 tambah 420. Sama dengan berapa? Sama dengan 1140. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan si book value-nya. Berapa? 960. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 180. Nah, kemudian tanggal 31 dijual 10%-nya ya, nilai 130. Kemudian aset neto pada saat itu nilainya adalah 1070. Sama dengan contoh 2, hanya saja berbedanya di sini nilai kas yang dibelinya 720 sama nilai SCI-nya adalah 420. Oke, nah kita kerjakan. Kalau kita bikin jurnal maka langsung aja cash 130. Nah, sekarang pasangannya adalah investment in S. Investment in S-nya berapa? Nah, ini yang kita cari ya. Kita cari dulu berarti aset neto dengan pendekatan 100% ekuitas ya, berarti 960 ditambah dengan goodwill-nya ya 180 ditambah kenaikannya selisih antara 1070 dikurang 960 gitu ya. Dapatlah 110. Nah, totalnya aset neto per 31 Desember adalah 1250. Nah, ini harga jual 10% saham, ini fair value-nya ya, fair value-nya. Nah, maka kita tinggal cari carrying value-nya. Carrying value-nya tinggal kalikan aja 10% dikalikan dengan 1250 sama dengan 125. Nah, ini cemplungin ke bawah, investment ini 125 juta. Nah, selisihnya adalah laba kenaikan ekuitas yang kita tutup ke si share premium. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya gampang ya kalau misalkan tidak kehilangan kendali ya. Tinggal kita langsung aja bikin jurnalnya ya. Dijual sebesar 130 langsung cash ya. Nah, baru nanti kita cari investment ya.
Akun investmentnya berapa ya? Kita harus cari 100%-nya dulu ya. Dan dicari carrying value per tanggal si 31 Desember 2021. Ya, nah baru nanti dikalikan dengan 10% ya, karena yang dijual adalah 10% dikalikan dengan 125. Hasilnya adalah 125. Nah, maka ini selisihnya adalah 5 juta, inilah yang diakui sebagai share premium. Nah, oke, itu kurang lebih terkait dengan konsep penjualan, baik yang kehilangan kendali maupun tidak kehilangan kendali. Nah, oke, pada video berikutnya kita akan bahas tentang pembelian ya, tapi ya kita cukupkan sampai di sini pembahasan terkait dengan si penjualan. Terima kasih.